Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada mata kuliah manajemen kurikulum dan bagi bidang studi, pada kesempatan ini kita akan membahas materi terkait organisasi kurikulum. Pada dasarnya nanti organisasi kurikulum itu sederhananya adalah tentang bagaimana menata konten di dalam kurikulum, ya. Dengan asumsi bahwa di dalam kurikulum itu adalah sekumpulan mata pelajaran yang di dalamnya ada konten, ya, di setiap mata pelajarannya. Nah, penataannya nanti ada sebagai dasar ada dua sudut pandang, ya, penataan secara horizontal dan penataan secara vertikal. Kenapa perlu digunakan prinsip vertikal atau horizontal? Karena pada dasarnya pada program pembelajaran, ya, proses dari penyelesaian program pembelajaran itu harapannya adalah seefektif dan seefisien mungkin. Jadi tujuan dari ditatanya konten itu supaya tidak keluar dari schedule atau mungkin jadwal yang telah diprogramkan, ya. Dengan adanya batas waktu, batas sumber daya mungkin, atau mungkin ada juga batas anggaran, maka penataan dirasa perlu, ya, terkait penataan konten kurikulum. Sehingga nanti ada alur yang jelas, penyampaian materinya, kemudian hubungan antar mata pelajaran juga jelas. Jadi tidak harapannya memang idealnya pada setiap mata pelajaran itu ada hubungan, ya, ada kohesi antara satu dengan yang lain. Nah, nanti seperti apa kohesinya? Nah, itu tergantung sudut pandangnya, sudut pandang horizontal atau vertikal. Karena di lain sisi juga tujuan akhir dari program pembelajaran itu kan adalah composite skills, ya, yang sudah kita bahas pada materi ke-6. Artinya di situ lengkap, ya, ada ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif yang perlu ditanamkan atau ditransfer dari materi ke kompetensi siswa. Oke, sebagai awalan, ya, pada dasarnya kurikulum seperti yang telah kita bahas pada materi-materi sebelumnya memiliki 4 komponen utama. Sebagai review saja bahwa sebenarnya beda referensi juga beda pembagian komponennya. Ada yang membaginya menjadi 5, ada yang membaginya menjadi 6. Namun di sini kami ingatkan kembali bahwa pada mata kuliah ini kita asumsikan atau kita memakai batas bahwa di dalam kurikulum itu ada 4 komponen utama, yaitu tujuan, kemudian konten atau isi, kemudian ada strategi, dan ada evaluasi. Nah, kita posisinya sekarang masih membahas terkait komponen kedua, lanjutan dari materi ke-6 yang sebelumnya terkait konten, ya. Kemudian secara praktikal, meskipun kohesi antar keempat komponen tersebut wajib dijaga, ya, jadi antara tujuan, konten, strategi, dan evaluasi itu harus nyambung, ya, satu sama lain. Tujuannya adalah satu, ya, supaya tujuan pendidikan itu tercapai, ya. Kemudian delivery-nya kan kita juga harus memperhitungkan bahwa ada konten yang harus disampaikan, ada strategi yang harus digunakan supaya siswa itu tergugah, ya, proses belajarnya. Kemudian ada evaluasi untuk mengecek apakah betul tujuan ini sudah tercapai atau tidak. Ya, kami ulangi lagi, kohesi antar keempat komponen tersebut wajib dijaga, namun penekanan pada tiap komponen oleh pengembang kurikulum bisa berbeda-beda. Misalnya ada pengembang kurikulum yang fokus pada lebih fokus ke kontennya, ya. Mungkin fokus itu maksudnya adalah komponen tersebut menjadi perhatian utama daripada komponen-komponen yang lainnya. Misalnya dalam satu siklus pengembangan itu 50% waktunya digunakan untuk
uh, mengembangkan dari sisi kontennya misalnya. Nah itu tergantung dari pengembang kurikulum. Kemudian perbedaan penekanan pada komponen tertentu bisa mengakibatkan organisasi kurikulum yang berbeda-beda. Kalau dalam konteks yang kita bahas saat ini, seandainya ada pengembang kurikulum yang fokus pada sisi konten, maka selain asumsi-asumsi dasar yang sudah kita bahas pada materi 6 dipenuhi, maka ada hal yang lain yang harus dipertimbangkan, yaitu terkait penataan. Ya, penataan konten tersebut, dan itu yang akan kita bahas saat ini. Misalnya fokus pada penataan konten, ya itu nanti akan melahirkan kurikulum dengan berbagai macam bentuk organisasi, ya, atau dalam referensi lain disebut dengan model, ya, model kurikulum. Ada model kurikulum yang sudut pandangnya itu dari sisi kontennya, misalnya akan kita bahas ini, atau mungkin dari sisi strateginya, atau mungkin dari sisi evaluasinya. Nah itu ada banyak ragam, ya, yang semacam itu. Nah yang kita bahas saat ini misalnya adalah penekanan pada sisi konten atau isi. Sebagai contoh, ada kurikulum yang organisasinya itu atau penataan kontennya itu disebut dengan subject design atau disiplin di desain. Intinya fokus pada penataan mata pelajarannya, kohesi antar satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian organisasi kurikulum bertujuan supaya tujuan atau intensi pendidikan, ya, itu bisa dicapai seefektif dan seefisien mungkin melalui penataan komponen konten dan strategi. Jadi seperti yang kami sampaikan di awal tadi, ya, pada program pembelajaran itu kan dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh sumber daya yang lain juga. Kemudian bagaimana caranya dari waktu yang terbatas dalam lingkup program pembelajaran itu bisa kita optimalkan untuk menyampaikan konten-konten yang sifatnya esensial atau fundamental. Nah itu kan butuh dipikirkan bagaimana urutannya, atau di dalam referensi lain disebut dengan istilah chunking, ya. Bagaimana memotong-motong suatu bidang ilmu yang utuh itu, ya, dipotong-potong, ya, misalnya lingkaran itu dibagi-bagi, ya. Kemudian potongan-potongan dari satu lingkaran utuh itu ditebar, ya, maksudnya ada yang diberikan di kelas 1, ada yang diberikan di kelas 2, ada yang diberikan di kelas 3, sehingga nanti ketika lulus kompetensinya itu juga utuh gitu, ya. Atau mungkin sudut pandangnya lingkaran ini adalah satu mata pelajaran, itu tetap ya pakai prinsip chunking atau pemotongan objek yang awalnya utuh dibagi-bagi menjadi kecil-kecil sehingga mudah untuk disampaikan. Nah itu kan perlu penataan, ya, mana materi yang disampaikan dulu, mana materi yang menjadi prasyarat sebelum ada materi lain yang disampaikan. Kemudian materi apa yang perlu disampaikan ketika ada materi lain sudah selesai, atau mungkin ada materi yang disampaikan secara paralel, ya, bersamaan. Itu ada yang mengistilahkan chunking. Kemudian tentunya penataan komponen konten dan strategi ini ditentukan oleh komponen tujuan. Jadi di dalam kurikulum seperti yang awal tadi ada 4 komponen, ya, tujuan, konten, strategi, dan evaluasi. Nah, konten ini menyesuaikan tujuan pendidikan, ya, bukan kebalikannya, ya. Jadi konten ini nanti menyesuaikan atau wajib ada kesejajaran dengan tujuan dari pendidikan. Nah, strategi juga harus disesuaikan, ya, dengan kontennya. Kemudian evaluasi juga harus disesuaikan dengan strategi. Jadi runtut, ya, sejajar antara tujuan, konten, strategi, dan evaluasi. Oke. Nah, keterkaitan antar konten nanti di dalam organisasi kurikulum itu
dibedakan menjadi dua, yaitu keterkaitan horizontal dan keterkaitan vertikal. Ya. Ada keterkaitan horizontal, ada keterkaitan vertikal. Kedua keterkaitan tersebut lebih mudah dipahami ya dengan cara mengasumsikan bahwa kurikulum itu terdiri dari beberapa mata pelajaran, dan di dalam mata pelajaran itu ada konten ya. Dan mata pelajaran itu kan pasti di dalamnya ada materinya, ya materi-materi yang atau isi yang berbeda-beda antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain yang menjadi ciri khas mata pelajaran tersebut. Nah, itu kita asumsikan semacam itu ya. Nah, seperti apa keterkaitan horizontal? Horizontal itu mendatar gitu ya kalau divisualisasikan sebagai garis ya, itu mendatar. Keterkaitan horizontal itu adalah konten pada suatu mata pelajaran memiliki keterkaitan dengan konten di mata pelajaran yang lain. Ya. Jadi ada pada waktu yang bersamaan itu ya mata pelajaran tertentu memiliki keterkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Misalnya di sini dicontohkan pada kelas 10 ada mata pelajaran sistem komputer ya di SMK jurusan TI misalnya. Itu memiliki keterkaitan dengan mata pelajaran pemrograman dasar misalnya. Yang sama-sama disampaikan di kelas 10 jurusan RPL ya di sini contohnya. Nah, jadi ada kesamaan waktu ya kalau horizontal itu. Nah, keterkaitan ini ditujukan supaya siswa memiliki pengetahuan seluas mungkin. Jadi, kalau secara ekstrim, sudut pandang organisasi horizontal itu banyak mata pelajaran yang diberikan, tetapi isinya itu tidak terlalu mendalam atau dangkal. Ya, itu ciri khas dari organisasi kurikulum yang sifatnya horizontal. Kemudian ada keterkaitan yang sifatnya vertikal. Ya. Vertikal kalau divisualisasikan itu kan garis tegak lurus ya. Vertikal yaitu kondisi di mana konten pada suatu mata pelajaran saling terkait dengan konten pada mata pelajaran yang sama ya. Dan berjenjang, ada keberlanjutan atau continuity hingga kompleksitas, kerincian atau kekhususan tertentu. Keterkaitan ini bisa sampai pada taraf ada batas yang jelas antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain, atau satu mata pelajaran tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran yang lain. Separated subject matters. Keterkaitan vertikal ini ditujukan supaya siswa memiliki pengetahuan yang spesifik, ya, deepening of knowledge. Kalau yang horizontal tadi kan widening of knowledge, ya, pengetahuan yang seluas-luasnya. Kalau vertikal itu pengetahuan yang sedalam-dalamnya. Ya. Jadi ini dicontohkan misalnya keterkaitan vertikal itu pada kelas 10 ada jaringan mata pelajaran jaringan komputer dasar. Kemudian di kelas 12 ada mata pelajaran lanjutannya yaitu administrasi jaringan komputer. Atau karena ini ciri khasnya adalah berjenjang ya. Berjenjang ada disiplin atau subjeknya itu sebenarnya sama ya. Cuman secara keilmuannya sama tetapi kan memiliki kompleksitas yang berbeda. Makanya istilahnya adalah deepen ya, mendalam. Kemudian kalau yang horizontal tadi kan contohnya kan betul-betul ada mata pelajaran yang kesannya berbeda ya, sistem komputer dengan pemrograman dasar itu kan sebenarnya berbeda, tetapi kan ada benang merah yang menyambungkan antara kedua mata pelajaran tersebut. Ya. Mungkin nanti ada di sisi lain ada mata pelajaran yang lain ya, misalnya multimedia misalnya, ya, dasar multimedia di kelas 10 yang ternyata antara Siskom, pemrograman dasar dan multimedia di kelas 10 itu ada keterkaitan yang sifatnya horizontal.
Jadi tidak apa pemrograman dasar itu bukan lanjutan dari sistem komputer, bukan ya. Cuman ada beberapa bagian materi yang berhubungan ya, atau saling terhubung antara satu mapel dengan mapel yang lainnya, itu keterkaitan horizontal. Kalau vertikal tadi ya cirinya adalah dia berjenjang ya, ada gradasinya. Misalnya kalau di perkuliahan Anda ada mata kuliah pemrograman dasar dan pemrograman berorientasi objek ya, atau OOP, Object Oriented Programming. Nah itu kan lanjutan sebetulnya dari pemrograman dasar. Nah itu sedang ada proses deepening ya, pendalaman terkait pemrograman. Subjeknya atau disiplin ilmunya sebenarnya ya satu, yaitu pemrograman. Cuman kan harus dicangking tadi ya, harus dipecah tadi. Ada porsi yang disampaikan di level yang sederhana, yaitu pemrograman dasar, kemudian ada bagian yang disampaikan pada konteks atau kompleksitas yang lebih tinggi, misalnya OOP tadi. Kemudian sama juga di contoh yang ini ada jaringan komputer dasar, mungkin secara potongan keilmuan itu adalah yang paling sederhana ya. Kemudian nanti diperdalam, dideepen di mata pelajaran administrasi jaringan komputer. Nah itu secara vertikal ya. Nah secara lebih detail seperti apa organisasi horizontal dan vertikal itu. Pertama, untuk keterkaitan horizontal itu ketika menata konten di dalam suatu mata pelajaran ada dua prinsip ya, sekurang-kurangnya ada dua prinsip yang harus dipenuhi atau yang menjadi pertimbangan sudut pandang dari pengembang kurikulum, yaitu ada prinsip integrasi dan prinsip batasan atau ruang lingkup yang jelas. Prinsip integrasi itu maksudnya konten pada suatu mata pelajaran bisa dikaitkan dengan konten mata pelajaran yang lain ya. Konten suatu mata pelajaran bisa dikaitkan dengan konten mata pelajaran yang lain. Contoh ekstrimnya itu adalah pengetahuan yang pendekatan yang sifatnya tematik ya. Itu kan ada ilmu membaca, ada ilmu menghitung, itu kan dijadikan satu semua sehingga diblend sampai pada taraf tidak ada batas antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain, adanya tema misalnya semacam itu horizontal ya. Nah harapannya melalui organisasi horizontal ini siswa bisa menjadi terbiasa ya, memperluas pengetahuannya dengan cara mencari keterkaitan satu persoalan dengan persoalan yang lain, lintas keilmuan atau istilahnya adalah interdisipliner. Jadi batas antar mata pelajaran itu sampai tidak jelas ya, memang ekstrimnya semacam itu ya kalau organisasi sifatnya horizontal, sehingga lebih adaptif ya, tidak statis atau kaku karena terpaku pada satu pengetahuan saja. Misalnya di pendekatan yang sifatnya tematik itu kan lengkap ya, ada membaca, ada berhitung, ada menulis, atau mungkin ada unsur ekonomi, ada unsur sosiologi yang disoroti di situ. Nah, tetapi dari kelebihan yang semacam itu, penataan atau organisasi secara horizontal itu punya kelemahan, yaitu adanya pendangkalan keilmuan ya. Pendangkalan keilmuan. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, banyak yang disampaikan ya, tetapi hanya nggak terlalu mendalam ya, hanya kulitnya saja, istilahnya semacam itu ya. Tapi kelebihannya adalah nanti siswa akan menjadi paham terkait hal-hal yang bersifat interdisipliner. Jadi nggak hanya terkungkung atau terkunci dalam satu bidang ilmu saja ya. Jadi memang ada kelemahan, ada kelebihannya. Nah kemudian prinsip ruang lingkup ya, artinya wajib ada kejelasan sampai batas mana keluasan konten yang akan dipelajari. Karena kelebihannya tadi adalah secara ekstrim sampai tidak ada batas ya mata pelajaran satu dengan yang lain.
Nah itu kalau dibiarkan tanpa kontrol kan juga akan kemana-mana ya materinya. Makanya prinsip yang kedua di dalam keterkaitan horizontal itu ada batasnya. Oke, bisa diintegrasikan atau ditata secara horizontal ya sehingga tidak ada batas mata pelajaran satu sama lain, tetapi juga harus ada scope atau ruang lingkup yang jelas sampai mana ini disampaikan ya. Karena nanti kalau terlalu luas dan terlalu melebar kemana-mana, nanti justru khawatirnya arah dari tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan di komponen pertama kurikulum itu malah tidak tercapai ya. Jadi harus ada kesepakatan atau kejelasan batas ya yang perlu disampaikan itu seperti apa. Oke, kemudian tadi sudah disampaikan ya bahwa kelemahannya itu adalah potensi pendangkalan pengetahuan. Hal ini adalah hasil dari tujuan penguasaan pengetahuan seluas-luasnya ya tanpa adanya pendalaman, perincian atau pengkhususan pada pengetahuan tertentu. Ya, ini ada potensi pendangkalan pengetahuan tanpa adanya pendalaman, perincian atau pengkhususan pada pengetahuan tertentu. Jadi tidak ada yang istilahnya pemrograman dasar, pemrograman berbasis objek, kemudian dilanjut lagi ke pemrograman yang lebih advance ya. Karena harapannya adalah supaya nanti siswa mendapatkan pengetahuan yang seluas-luasnya. Nah, untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka yang diintegrasikan hanya sebagian konten saja. Ya, tadi kan terlalu misalnya terlalu strict ya, terlalu tegas bahwa ini harus betul-betul blend secara horizontal. Maka kelemahannya ya tadi ada pendangkalan ya, karena konsekuensi dari penyampaian mata pelajaran yang banyak variasinya dan terkait ya satu sama lain. Ini banyak mata pelajaran tapi juga wajib terkait satu sama lain, bahkan sampai mungkin tidak ada batas mata pelajaran. Nah, supaya keilmuannya itu tidak mengalami pendangkalan yang terlalu serius ya, terlalu rendah ya materinya, maka untuk mengatasinya nanti ada beberapa konten saja yang diintegrasikan ya, supaya tetap ada benang merah antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain yang saling terhubung secara horizontal. Nah ini sebetulnya nanti ya akan ada bahasan ya setelah kita membahas terkait yang vertikal, bahwa hal ini nanti akan digunakan oleh beberapa model kurikulum ya. Intinya oke, kita menyampaikan sesuatu yang seluas-luasnya, tetapi juga ada pertimbangan ya, jangan terlalu dangkal juga. Nah itu kan perlu ada balance ya, ada keseimbangan, maka harus dicari titik tengahnya. Nanti yang diintegrasikan secara horizontal atau di organisasi secara horizontal itu beberapa konten saja ya, untuk menjembatani atau sebagai benang merah antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Misalnya di contoh di awal tadi ya, sistem komputer dengan pemrograman dasar. Mungkin nggak 100% ya itu blend betul-betul terkait satu sama lain, tetapi ada bagian-bagian atau part atau potongan tertentu di dalam materinya itu yang berhubungan. Ya, sehingga nanti cita-cita untuk mencapai composite skill bisa tercapai. Itu baru dari sisi horizontal ya. Kemudian ada juga keterkaitan yang bersifat vertikal ya. Ada dua prinsip yang harus dipenuhi, yaitu sequence ya, urutan yang harus betul-betul dipertimbangkan, dan keberlanjutan atau continuity. Maksudnya seperti apa? Untuk yang urutan itu konten disusun secara berkesinambungan atau berjenjang dengan pola gradasi atau tingkat tertentu, sehingga memungkinkan tidak ada reduplikasi konten. Ya,
Maksudnya semacam ini, misalnya ada mata pelajaran jaringan komputer dasar, ya. Jangan sampai materi-materi yang seharusnya sudah final di komputer jaringan dasar itu diulang di mata pelajaran administrasi jaringan komputer yang contoh yang vertikal tadi ya. Ya, maksud dari tidak ada reduplikasi itu semacam itu. Secara organisasi administrasi jaringan komputer itu adalah lanjutannya, tetapi jangan sampai ada materi yang harus disampaikan ulang ya dari awal pada mata pelajaran administrasi jaringan komputer yang seharusnya sudah final atau selesai ketika siswa mengikuti mata pelajaran jaringan komputer dasar. Nah, itu urutan itu harus diperhatikan betul. Siswa dikondisikan supaya supaya memanfaatkan pengetahuan yang telah dikuasai sebelumnya untuk menguasai pengetahuan selanjutnya. Jadi di sini kan secara tidak langsung bahwa jaringan komputer dasar itu adalah prasyarat supaya bisa mempelajari administrasi jaringan komputer. Ya. Ini contoh statement yang menyatakan bahwa supaya memanfaatkan pengetahuan yang telah dikuasai sebelumnya. Jadi ada bekal dia sebelum mengikuti mata pelajaran yang lebih kompleks atau lebih advance itu ada bekal ya pada mata pelajaran sebelumnya. Nah, gradasi itu juga macam-macam ya, ada yang sederhana ke kompleks ya. Sederhana ke kompleks, ada yang sudah dikenal ke belum yang dikenal, familiar unfamiliar, konkret ke abstrak, dependent ke independent, atau mungkin gradasi kronologi ya. Ini untuk mata pelajaran yang sifatnya berupa histori atau sejarah ya. Atau mungkin tingkat kebermanfaatannya. Ini yang harus menggunakan pengetahuan sebelumnya ya. Intinya adalah nanti akan menghasilkan konten atau materi atau mungkin mata pelajaran yang berposisi sebagai prasyarat ya. Atau diistilahkan sebagai kalau dalam referensi pre-knowledge ya. Pre-knowledge. Bekalmu apa sebelum mengikuti mata pelajaran X misalnya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pengembang kurikulum. Kemudian kelemahan dari desain kurikulum vertikal ini menjadi kurang peka terhadap kasus-kasus atau hal-hal yang membutuhkan pengetahuan interdisipliner ya. Karena terlalu fokus di satu bidang keilmuan, kan vertikal kan ya. Vertikal berarti kan semakin mendalam, semakin fokus, sehingga batas mata pelajaran itu betul-betul terlihat ya. Oh, ini kompetensinya adalah kompetensi jaringan misalnya ya. Itu betul-betul sudah fokus di situ ya. Tapi kelemahannya adalah nanti ketika ada permasalahan yang sifatnya interdisipliner itu dia tidak bisa menyelesaikan. Solusinya adalah dia harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain ya. Karena memang di vertikal ini ciri khasnya adalah pendalaman pada satu bidang ilmu saja, sehingga sensitivitas untuk melakukan koneksi lintas bidang ilmu itu lemah ya. Nah, bagaimana untuk menyolusikan hal yang semacam ini? Ya, sebenarnya ada satu solusi ya untuk horizontal dan vertikal, yaitu dengan menggabung dua sudut pandang tadi. Ada yang sifatnya horizontal, juga ada yang sifatnya vertikal. Tapi meskipun horizontal dan vertikal ini ada kelemahan dan kelebihannya,
pasti ada jenjang pendidikan yang membutuhkan pengkhususan ya, maksudnya oke, ini cukup horizontal saja kelas 1 sampai kelas 3 misalnya, atau kelas 1 sampai kelas 6 SD misalnya, itu kita pakai yang namanya organisasi yang sifatnya horizontal misalnya. Atau di kelas jenjang SMK pakai vertikal, jadi strict misalnya. Nah itu ada pastinya dominan ke arah horizontal atau dominan ke arah vertikal. Nah di sini untuk keperluan penjurusan biasanya itu lebih dominan ke arah vertikal ya. Jadi memang fokus keilmuannya itu semakin spesifik ya. Makanya ada yang namanya kompetensi keahlian, itu kan sudah sangat spesifik. Tetapi kan di situ kan bukan berarti terus mengabaikan mata pelajaran yang lain, kan tidak. Cuman secara sudut pandang dominasi sudut pandangnya itu adalah sudut pandang yang sifatnya vertikal, yang nanti profilnya ketika dia lulus adalah ahli jaringan komputer misalnya. Maka itu secara organisasi itu sudah terlihat bahwa itu dominan ke arah vertikal ya. Meskipun nanti ada bagian-bagian yang mungkin tetap harus dikaitkan secara horizontal, tapi tidak 100% ya, tidak full horizontal. Nah, untuk titik tengahnya ya, baik horizontal maupun vertikal, tapi prakteknya nanti tidak bisa seideal ini ya. Yaitu dengan cara menggabungkan sudut pandang horizontal dan vertikal secara bersamaan. Artinya tetap mengupayakan agar organisasi konten atau materi itu memiliki atau mendapatkan kekuatan dari masing-masing sudut pandang horizontal maupun vertikal, yaitu mempertahankan independensi setiap mata pelajaran ya. Artinya secara mata pelajaran itu memang betul-betul mata pelajaran yang berbeda ya, tidak blend, sehingga ini pemrograman bukan, jaringan juga bukan, kan tetap harus ada batasnya ya kan ya. Nah, tetapi tetap mengusahakan ada integrasi konten ya, meskipun mata pelajarannya berbeda, tetapi diupayakan supaya ada benang merah yang menyambung mata pelajaran itu tadi. Triknya ya tadi ya, hanya sebagian konten yang disambung atau dijahit secara horizontal. Ada bagian dari konten yang perlu diperluas memang ya, di dalam sebuah kurikulum itu ada pengetahuan yang memang harus diberikan seluas-luasnya sehingga tidak kehilangan sensitivitas terhadap interdisipliner ya. Ada bagian yang memang perlu diperdalam, dispesifikkan ya, difokuskan. Misalnya begini, sebagai contoh di kompetensi kalian rekayasa perangkat lunak misalnya, kan ending dari profil tersebut di jenjang SMK adalah mereka mampu membuat semacam sistem informasi. Nah, sistem informasi kan dekat dengan bisnis ya, dengan bisnis. Kemudian untuk menghasilkan aplikasi yang bagus, mereka juga harus sedikit paham tentang antarmuka. Kemudian agar aplikasi mereka bisa beroperasi atau sistem informasi itu bisa beroperasi di jaringan, juga mereka perlu pengetahuan yang terkait dengan jaringan komputer ya kan ya. Nah, itu kan interdisipliner semacam itu ya, karena memang pada dasarnya kalau kita berbicara case atau kasus itu perlu ada bumbu dari keilmuan yang lain ya. Jadi tidak hanya murni satu ilmu saja. Programming saja misalnya itu bagus ya, tetapi untuk menyelesaikan case khawatirnya nanti dia hanya paham di tataran teknis saja, analisisnya kurang ya. Tapi kan tetap ya, dominasinya kan memang profil yang dibentuk itu kan dominasi
seorang programmer misalnya ya, untuk membuat sebuah sistem informasi, tetapi kan juga harus diperkaya dengan atau disupport dengan keilmuan terkait bisnis, kemudian terkait jaringan komputer atau mungkin terkait multimedia. Makanya di kelas 1 untuk bidang keahlian TI ya itu kan mata pelajarannya kan sama semua ya. Belum ada spesifikasi di TKJ, RPL atau mungkin multimedia, kan sama semua ya. Ya, sama-sama mendapatkan pemrograman dasar, sama-sama mendapatkan sistem komputer. Nanti ketika menginjak kelas 11, kelas 12 ya, itu baru ada spesifikasi. Kalau di jenjang pendidikan akademik atau umum ya di kelas 1 ada mata pelajaran yang semuanya sama ya. Belum ada penjurusan. Apakah itu Saintek atau Soshum, itu kan nanti ketika kelas 2 dan 3. Artinya memang di sini pendekatan horizontal dan vertikal ini di situ ada penggabungan ya. Ada masanya horizontal, ada masanya vertikal. Tapi itu terjadi dalam satu program pembelajaran ya, maksudnya dalam kelas 1, 2, 3 itu sudah diperhitungkan bahwa nanti kelas 1 itu semacam ini, nanti kalau berbeda jurusan maka vertikalnya mulai didominasi di kelas 2 dan 3 misalnya. Ya, jadi semacam itu. Belum ada mata pelajaran yang lain, ya misalnya yang sifatnya umum, bahasa, kemudian budi pekerti, atau keagamaan, atau kesehatan jasmani, itu kan tetap harus disampaikan ya, meskipun dominan secara vertikal. Jadi keperluannya itu tergantung profil yang ingin dibentuk oleh instansi atau satuan pendidikan seperti apa ya profilnya. Nah, salah satu jenis organisasi yang menggunakan, maksudnya organisasi kurikulum ya, yang menggunakan sudut pandang campuran horizontal dan vertikal itu ada namanya kurikulum spiral ya. Prinsip organisasi horizontal dan vertikal adalah artikulasi ya, artikulasi dan keseimbangan. Artikulasi itu gini, artinya dalam satu program ya, bayangkan saja kelas 1 sampai 3, SMK misalnya kelas 10 sampai 12, ada gradasi yang bersifat vertikal. Ya, jadi ada pembagian konten atau materi yang disebar di waktu yang berbeda-beda. Ada yang disampaikan di kelas 1, ada yang disampaikan di kelas 2, ada yang disampaikan di kelas 3. Tetapi ada juga yang menggunakan horizontal di gradasi waktu yang bersamaan. Ya. Jadi di kelas 1 ini ada mata pelajarannya diupayakan saling nyambung satu sama lain. Yang tadi ya, intinya solusinya adalah di beberapa materi atau konten mata pelajaran sebagai benang merah. Di sini dicontohkan misalnya ada keterkaitan horizontal antara mata pelajaran Siskom kelas 10 dengan pemrograman dasar kelas 10. Yang secara bersamaan ada keterkaitan juga secara vertikal, yaitu antara mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10 ya dengan pemrograman berorientasi objek di kelas 11 di SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi kalau dibayangkan itu semacam arsitektur konten ya, dimana nama mata pelajaran itu hanya label saja pada akhirnya. Jadi betul-betul composite skill menjadi fokus utama ya, yang harus dicapai secara efektif dan efisien melalui penataan atau organisasi konten atau materi. Kemudian ada prinsip keseimbangan, artinya harus diperhitungkan juga. Misalnya kalau ada komponen-komponen yang berpotensi bervariasi antar satu jenjang atau gradasi atau mata pelajaran dengan jenjang atau gradasi atau mata pelajaran yang lain. Misalnya gini, di sini kami contohkan, kan elemen itu kan banyak ya, bisa strategi pembelajaran, bisa penilaian. Misalnya di sini ada pada penilaian ya, misalnya ada ranah kognitif, psikomotorik maupun afektif. Ini diupayakan setara ya. Karena nanti
setara itu maksudnya porsinya itu harus disepakati dari awal. Bahwa di kelas 1 itu afektifnya porsinya berapa, kognitifnya berapa, psikomotoriknya berapa. Dan itu harus bertahan sampai kelas 2 dan kelas 3. Karena kalau tidak semacam itu nanti justru arsitektur yang sifatnya spiral atau gabungan antara horizontal dan vertikal itu akan berantakan ya. Di sisi lain nanti bentuknya tidak spiral lagi ya. Lebih zigzag ya. Spiral kan gini ya, seperti angin puyuh gitu ya. Nah ini kan harus ada rasio yang seimbang ya kan ya. Ini kelas misalnya dibagi jadi 3 kelas, kelas 10, 11, 12. Ini ada mata pelajaran pemrograman dasar misalnya, ini ada pemrograman lanjut PBO misalnya. PBO di kelas 12 ada pemrograman mobile misalnya. Ya jadi porsi atau ranah yang dinilai itu juga harus memiliki rasio yang sama. Misalnya kalau rasionya adalah kalau di bidang ilmu pemrograman misalnya kognitifnya 30 misalnya 30% ya. Psikomotoriknya 45% misalnya saja ya ini ya. Kemudian dari sisi afektifnya 25%. Nah ini kan harus bertahan ya porsi yang seperti ini ya. Postur yang semacam ini harus bertahan sampai akhir. Itu prinsip keseimbangan. Nah contoh visualisasi kurikulum spiral itu ada banyak ya, terutama kalau di pendidikan kita itu ada di jenjang SMA atau SMK atau mungkin perguruan tinggi ya. Meskipun perguruan tinggi itu sudah fokus tetapi juga tetap membutuhkan mata kuliah yang sifatnya umum kan ya. Nah di situ bisa ditata dengan model yang spiral. Jadi di sini cara membacanya seperti ini ya. Ini warnanya berbeda-beda, kita anggap satu mata pelajaran ya misalnya ya. Di sini kan beda, ini kurikulum musik ya. Ini ada warna merah di sini. Ini kalau kita lihat dari selama 6 tahun ya, 6 tahun jenjang pendidikan, porsinya dari mata pelajaran yang berwarna merah ini kan semakin sedikit ya. Semakin sedikit. Kemudian di sini ada mata pelajaran yang berwarna orange dan ada yang berwarna kuning. Di tahun kedua orange sudah mulai menurun ya, kuningnya semakin bertambah. Bahkan di sini juga ada warna kuning, bahkan ada mata pelajaran dengan warna yang lain yang bermunculan di tahun kedua. Nah begitu terus sampai tahun ke-6 ya. Jadi semakin spesifik ya progresnya. Oke. Kemudian ada sudut pandang lainnya. Ini kan yang merah kan semakin habis ya. Mungkin sudah cukup diberikan sedikit-sedikit saja di tahun-tahun yang tua misalnya. Tapi untuk mata pelajaran yang kuning semakin dominan, semakin banyak. Ya anggap saja misalnya ini mata pelajaran yang sifatnya umum ya, yang merah ini, kemudian yang kuning ini sudah mulai spesifik ya, yang sifatnya vertikal. Nah, tetapi di sini juga perlu dibaca bahwa yang merah ini juga punya integrasi dengan yang orange ya. Nah, merah di tahun kedua ini merah, orange dan kuning ini terintegrasi. Kemudian bahkan ada yang ungu, biru tua, biru muda, hijau tua, hijau muda, dan kuning. Nah ini ada integrasi ya secara horizontal. Maksudnya kan tadi kan ada integrasi yang vertikal, ada integrasi yang horizontal. Nah itu visualisasi contoh yang pertama ya. Ini visualisasi contoh kedua ada di sini ya.
kita lihat dulu ya, di sini ada beberapa mata pelajarannya, ada ekonomi, ada bahasa asing, ya, ada musik. Nah, mata pelajaran ini ini gradasinya adalah rentang usia ya, di sini ya, rentang usia. Mata pelajaran ini semakin usianya menua, ya, mata pelajarannya ada yang masih bertahan tetap ada yang hilang, ya. Dan kenapa ini lingkarannya semakin luas? Ya berarti kompleksitasnya itu semakin bertambah ya, di jenjang usia yang semakin tinggi, maka kompleksitas mata pelajaran yang diberikan juga semakin tinggi. Misalnya di sini kita soroti saja ekonomi ya. Ekonomi kan muncul di semua jenjang usia ya. Oke. Nah, tapi kan di sini kan ekonominya kan lingkarannya kecil, semakin usia 15 lingkarannya semakin besar. Ya, kemudian di jenjang usia 3-6 belum ada mata pelajaran yang mengarah ke komputer ya. Baru di usia 9-12 ini baru muncul ya komputer. Nah, ini contoh visualisasi model spiral ya. Ada contoh lagi ya. Nah, semacam ini. Ini kalau sudut pandangnya lebih luas lagi ya, dari tadi kan contoh sebelumnya kan yang pertama ini kan hanya jenjang tahun 1 sampai tahun 6 ya. Taruhlah ini tahun kelas 1 sampai kelas 6 begitu saja ya. Kemudian kalau yang kedua ini kan sudut pandangnya gradasinya adalah rentang usia ya. Ini kalau yang ketiga, contoh yang ketiga ini full ya, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas ya. SD, SMP, SMA. Di sini spiralnya semacam ini malah. Kita lihat ya, biologi porsinya kecil ya. Biologi porsinya kecil. Dia punya continuity ya, keberlanjutan di level yang lebih tinggi lagi ya. Ini semakin membesar lingkarannya di jenjang yang lebih tinggi. Tapi dia juga punya integrasi ya dengan fisika ya, dengan kimia. Jadi enggak mata pelajaran yang betul-betul separated ya, yang betul-betul terpisah antara biologi, fisika, dan chemistry, kimia ya. Meskipun tidak secara langsung berhubungan misalnya antara biologi dan chemistry ini kan, tapi ada irisannya sedikit ya. Mungkin yang tadi dicontohkan ada beberapa konten atau bagian materi yang diintegrasikan, ada kaitannya. Ketika kita belajar kimia, kita juga ada sedikit misalnya tentang materi atau keilmuan yang dibutuhkan dari sisi fisika maupun biologi. Nanti di jenjang fisika yang lebih tinggi misalnya kita butuh kimia, kita butuh biologi juga ya. Di situ kan berarti kan ada semacam integrasi yang sifatnya kan horizontal ya. Kalau secara vertikal ini ditandai nih, yang awalnya biologinya simple lama-lama jadi semakin kompleks dan semakin kompleks. Nah, biologi yang paling tinggi ini ketika menyampaikan mata pelajaran biologi yang pada level tinggi ini, jangan sampai kita mengulang lagi yang ini ya. Biologi yang mendasar ini dianggap sudah final ya, sudah dikuasai. Mungkin oke lah, sebagai bagian dari strategi pembelajaran mungkin bisa kita review sedikit, tetapi jangan sampai porsi waktu itu kita habiskan untuk mengulang yang biologi yang dasar ini ya. Ini hanya visualisasi saja ya. Anda bisa menggantinya dengan nama mata pelajaran lain. Misalnya di jurusan kita di TI misalnya itu ada pemrograman dasar, ada jaringan komputer dasar, dan ada dasar multimedia. Itu kan semakin ke atas kan semakin spesifik ya. Mungkin ada porsi yang keilmuan pemrograman yang semakin mengecil. Kalau di jurusan TKJ misalnya ada bidang ilmu jaringan yang semakin membesar ya kan, yang semakin ke atas. Nah, ini gradasinya juga bisa kalian
sesuaikan ya. Anda ingin batasnya itu kelas 10, 11, 12 atau kelas 7, 8, 9. Nah itu tergantung sudut pandang dari perancang kurikulum. Ya, jadi terlihat ya, ini mata pelajaran ini sepertinya dia terpisah, tetapi kan ada integrasi tetap ya, tetap ada bagian-bagian yang mencuplik atau terhubung dengan mata pelajaran yang lain. Nah itu tantangan bagi perancang kurikulum ya, terutama dalam hal penataan konten itu tadi. Nah kalau ditarik ke belakang ya, kita kembali ke tujuan pendidikan, ingin membentuk manusia Indonesia ini seperti apa ya. Makanya kadang tujuan pendidikan itu kalimatnya panjang-panjang ya, karena nantinya dari kalimat yang panjang itu kan akan dicangking ya, dipotong-potong menjadi suatu kompetensi atau konten ya, konten atau isi yang akan dibagi dan disusun berdasarkan sudut pandang horizontal atau vertikal, atau mungkin penggabungan antara keduanya secara spiral mungkin ya, yang semacam ini. Nah model yang kebanyakan yang digunakan ya, dominan itu adalah model spiral, tapi ini bukan satu-satunya ya. Ada jenjang pendidikan lain yang fokus yang hanya di horizontal saja, atau mungkin yang ada di vertikal saja, yang betul-betul spesifik betul ya. Tapi kadang spesifik betul pun misalnya satu bidang ilmu ya, kimia, itu kan kadang-kadang kan di dalamnya kan juga butuh ada varian-varian kimia yang lain ya kan ya. Nah itu kan di dalam bidang ilmu itu juga ada spiralisasi lagi juga mungkin ya. Ya di dalam bidang ilmu kimia itu kan oke, secara kompleksitas kan jelas ada mungkin materi yang sederhana, kimia yang sederhana sampai kimia yang kompleks. Tapi kan juga mungkin ada mata bagian yang secara paralel bisa disampaikan ya. Semacam ini kan kita bisa ya, kita tarik sumbu bahwa yang ada bagian yang mendatar, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kalau vertikal itu tadi ya gradasi ya, gradasi dan saling terhubung. Gradasi itu tingkatan ya, tingkatan dari sederhana ke kompleks yang tadi kami jelaskan, atau dari yang fundamen ke yang kompleks, dari yang belum sudah dikenal ke yang setelah dikenal, atau prasyarat tadi ya. Kemudian yang secara horizontal itu cirinya adalah disampaikan secara paralel atau bersamaan. Oke. Baik, mungkin seperti itu ya materi-materi yang terkait dengan organisasi kurikulum yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Semoga informasi dan penjelasan yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.